Tuhan itu nggak pernah menciptakan produk gagal. Kita itu bukan produk gagal. Jadi gali lagi potensi yang kita miliki. Kita pasti punya salah satu kelebihan yang bisa kita kembangkan. Dan tetap semangat, jangan pernah berputus asa. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik buat kita. Dialah Putri Yosepa Ginting, perempuan usia 28 tahun asal Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Putri sapaan akrabnya, merupakan seorang atlet tenis meja berbakat yang pantang menyerah. Pada Mei 2023, ia berhasil meraih medali emas di ajang Pekan Paralimpik Provinsi Sumatera Utara. Putri mengalami kelumpuhan sejak ia kecil. Tulang kakinya patah karena terjatuh dan mengalami kerapuhan tulang. Kondisi ini menyebabkan ia tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Namun Putri tak surut semangat. Ia melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program kesetaraan dan belajar menjadi juru rias untuk melanjutkan hidup. Awal mulanya itu setelah COVID, saya kan berhenti dari pekerjaan saya sebelumnya make up. Jadi saya tidak ada kegiatan sama sekali. Diajakin sama teman, ayo gabung aja, kita latihan bareng. Di sini ada NPC pelatihan gitu. Jadi coba-coba gitu. Awalnya cuma nyoba-nyoba aja, nggak ada niat keseriusan gitu kan. Cuma nyoba-nyoba aja bisa angkut atau enggak. Ternyata aku bisa juga gitu dan nemuin ketertarikan dan kesenangan juga di sini gitu. Jadi ya diterusin aja sampai sekarang. Tahun 2022, Putri bergabung dengan sebuah organisasi olahraga disabilitas bernama National Paralympic Committee atau NPC Sumatera Utara. Ia memanfaatkan waktu luangnya dengan berlatih beragam teknik tenis meja. Seperti kali ini, ia sedang berlatih tenis meja di Gor Angsapura, Medan. Putri begitu gigih berlatih, yakni setiap hari Senin hingga Sabtu. Ia berlatih beberapa teknik tenis meja, seperti cara memegang bat, gerakan servis yang baik, teknik pukulan serangan pertahanan, dan lainnya. Bahkan ia juga diajari bagaimana bergerak dengan cepat, walaupun menggunakan kursi roda. Karena yang buat saya semangat itu karena yang tadi aku bilang itu kan, nemu ketertarikan di sini dan juga karena dukungan orang tua yang penuh, jadi ada niat pengen ngebanggain mereka gitu dengan berhasil di bidang ini. Ketekunan dan kegigihan Putri diakui oleh pelatihnya Ipal Sazli. Menurut Ipal, Putri adalah sosok atlet yang tekun dalam berlatih. Meskipun ia tergolong atlet baru, Putri sangat cepat belajar, sehingga sangat mudah untuk melatih dan membantu Putri dalam meraih impiannya. Putri itu atlet NPC baru, ya kita bilang dia baru, kira-kira itu pulang dari Peparnas di ke-16 di Papua ya, dia baru mulai bergabung. Dengan kondisi dia belum pernah bermain tenis meja, dengan posisi kita bilanglah dengan angka 0 gitu ya. Seiring berjalannya waktu, Putri latihan dengan penuh semangat, dengan memang dia tuh serius untuk berlatihan, untuk meningkatkan prestasinya. Dia tuh berharap untuk dapat medali. Berprestasi, hidup mandiri, dan bisa membanggakan orang tua. Inilah prinsip yang selalu Putri tanamkan dalam dirinya. Ia juga bertekad untuk terus menebarkan hal positif dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kondisi penyakit jantung bawaan pada anak terus bertambah seiring bertambahnya angka kelahiran baru. Namun hal ini tidak diikuti dengan fasilitas kesehatan, seperti peningkatan jumlah layanan untuk penyakit jantung bawaan. Hal ini diungkapkan oleh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Our friends from King Salman Rushdie, Pak
Budi juga menyebut, saat ini diperkirakan dari 4,8 juta bayi yang lahir setiap tahunnya di Indonesia, sebanyak 0,025% atau 12.000 anak alami cacat jantung atau dikenal dengan istilah penyakit jantung bawaan sianotik. Kondisi penyakit jantung bawaan pada bayi bisa saja berbeda, mulai dari ringan hingga berat. Namun 80% diantaranya membutuhkan tindakan operasi. Budi juga menyadari layanan yang masih terbatas dan belum merata membuat anak dengan penyakit jantung bawaan tidak dapat mengakses layanan yang dibutuhkan. Di sini saya butuh bantuan dari teman-teman. Kapasitas Indonesia hanya 6.000 yang bisa. Jadi 6.000 bayi itu tidak bisa melakukan operasi jantung bawaan dan kemungkinan besar mereka meninggal. Nah ini udah berjalan puluhan tahun. Disebabkan apa? Disebabkan kurang dokter spesialis bedah jantung anak. Nah itu sebabnya melihat bahwa kematiannya tinggi sekali kalau dibandingkan dengan GGPA kemarin jangan cuma 200-an gitu. Ini kan 6.000 setiap tahun di seluruh Indonesia. Kita mencari terobosan supaya bisa memperbanyak. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah, seperti belum lama ini bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dilakukan operasi jantung anak. Operasi ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Program yang berlangsung sejak bulan Mei hingga awal Juli ini berlangsung selama 3 periode dan menargetkan 30 pasien anak yang mengalami kelainan jantung bawaan, terutama anak dari keluarga ekonomi lemah. Pihak pemerintah Arab Saudi bersama King Salman Humanitarian Aid and Relief Center menyediakan 27 tenaga kesehatan untuk menangani kasus penyakit jantung ini. Terdapat dokter konsultan bedah jantung, konsultan jantung anak, konsultan anak intensif, konsultan anestesi jantung, perfusionis, terapis, perawat ahli, hingga teknisi medis. Melalui bantuan ini, pemerintah Arab Saudi berharap dapat memberikan semangat bagi setiap anak yang alami kelainan jantung. ونحن في المملكة العربية السعودية يسعدنا جدا أن ننقذ الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب في جمهورية التونسية وكذلك في بقية الدول. Guna mempercepat kemampuan operasi bedah jantung anak, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga berharap setiap rumah sakit melakukan peningkatan infrastruktur. Nantinya, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dapat menjadi pengampu operasi jantung anak, tidak hanya untuk Sumatera Utara, namun juga Aceh. Yang kita lakukan apa? Semua rumah sakit kabupaten kota, jadi beliau ada 33, itu akan kita upgrade secara masif untuk penyakit-penyakit yang meninggalnya paling banyak, yaitu stroke, jantung, cancer, sama ginjal, sama ibu anak. Jadi 5 ini kita prioritaskan, semua alatnya di-upgrade. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak merupakan prioritas utama dan menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan upaya ini, kita dapat memberikan harapan baru dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan perawatan jantung.